Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss April di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini Miss April akan membahas materi pada bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan ini ada di materi di matematika kelas 7 ya. Oke, langsung aja, apa aja sih materi yang akan kita bahas di bab 4 ini? Pada materi bab 4 ini kita akan membahas yang pertama yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nanti kita akan cari tahu contohnya dari masing-masing kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah persamaan linier satu variabel, bisa kita singkat dengan PLSV, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan linier satu variabel, kita singkat menjadi PTLSV. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup yaitu kalimat berita yang dinyatakan nilai kebenarannya bernilai benar atau bernilai salah saja, tetapi tidak boleh sekaligus bernilai benar dan bernilai salah. Oke. Jadi kalimat tertutup ini biasa kita sering sebut dengan bentuk pernyataan. Ya, ingat tadi kalau kalimat tertutup itu tidak boleh sekaligus bernilai benar dan bernilai salah. Contoh kalimat tertutup yang bernilai benar yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan umum yang berlaku. Yang nomor 1 ada sepeda mempunyai 2 buah roda. Pada umumnya, sepeda memang mempunyai 2 buah roda, maka kalimat ini bernilai benar. Lalu yang kedua, Indonesia beribu kota di Jakarta. Benar ya, Indonesia memang beribu kota di Jakarta. Yang ketiga, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Salah atau benar? Benar. Oke, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Benar. Lalu yang contoh dari kalimat tertutup yang bernilai salah. Jadi kalimat tertutup yang bernilai salah ini kalimat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan keadaan umum yang berlaku. Contohnya, misalnya sepeda mempunyai 4 buah roda. Ya. Pada umumnya sepeda itu mempunyai 2 buah roda, tetapi dikatakan di sini adalah 4 buah roda, maka ini pernyataan tertutup yang bernilai salah. Lalu Indonesia termasuk dalam negara Asia Timur. Indonesia adalah termasuk dalam negara Asia Tenggara. Yang ketiga, 8 ditambah 3 sama dengan 12. Salah atau benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh dari kalimat tertutup yang bernilai salah dan bernilai benar. Jadi tidak boleh sekaligus, harus salah satu, bernilai salah saja atau bernilai benar saja. Materi di kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel keubah merupakan kalimat terbuka. Ingat, kita sudah belajar pada bab aljabar di bab 3 kemarin, dia memiliki variabel, koefisien, konstanta. Nah, variabel ini bisa digunakan dalam pembuatan kalimat terbuka. Oke, contohnya adalah sepeda mempunyai beberapa buah roda. Yang kedua ada anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Dan yang ketiga adalah X ditambah 4 sama dengan 6. Maksudnya gimana dan cara penyelesaiannya bagaimana? Kita coba di yang nomor 1. Oke. Jadi yang A, dikatakan bahwa sepeda mempunyai beberapa buah roda. Kalian lihat di sini ada kata beberapa. Ya. Jika kata beberapa diubah menjadi angka 2, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Tetapi jika diganti dengan angka 6,
maka pernyataan tersebut bernilai salah. Kenapa salah? Karena pada umumnya sepeda itu memiliki roda sebanyak 2 buah. Oke. Lanjut yang ketiga. Ini yang C, X ditambah 4 sama dengan 6. Ini kita belum cari tahu X-nya ini berapa, sehingga bisa dikatakan 6. Jika kita ubah X-nya sama dengan 2, ya, maka hasilnya benar nggak 6? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Benar ya? Jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Dan ini adalah pernyataan tertutup yang bernilai benar. Tetapi kalau dibilangnya X aja, maka ini masih bentuk dalam kalimat terbuka. Bisa dipahami? Selanjutnya, persamaan linier satu variabel. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan PLSV, maka kita harus tahu dulu apa itu persamaan. Ya. Jadi persamaan adalah kalimat bersyarat dalam bentuk aljabar dengan variabel tertentu dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya. Jadi kalimat bersyarat dalam mempunyai variabel kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya, ini adalah contoh dari sebuah kalimat persamaan. Yang pertama ada Y ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian ada X kuadrat ditambah 2Y min 2 sama dengan 16. Nah, Y di sini adalah variabel. Ya, kemudian 1 dan 5 merupakan bentuk konstanta. Kemudian ada X kuadrat ditambah 2Y min 2 sama dengan 16. Mana yang merupakan variabel dan mana yang merupakan konstanta? Variabel di kalimat kedua, dia memiliki dua variabel X kuadrat dan variabel Y, ya. Ini merupakan contoh dari bentuk persamaan. Lalu yang kedua ada contoh bukan persamaan. Ada Y ditambah 1 lebih dari 5. Nah, kita lihat di sini tandanya. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang bentuk persamaan tadi. Kalau bentuk persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Kalau yang ini ditandai dengan lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya. Contoh yang kedua adalah X kuadrat ditambah 2Y min 2. Lihat di sini ada kurang dari. Nah, ini merupakan contoh dari bukan persamaan. Oke, jika kalian sudah memahami bentuk dari persamaan, maka kita bisa lanjut ke persamaan linier satu variabel. PLSV merupakan persamaan. Jadi, PLSV ini merupakan persamaan, ya, seperti yang ini. Persamaan yang memuat satu variabel. Perlu digarisbawahi. Jadi dia hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi hanya punya satu variabel dan pangkat tertingginya juga 1. Contoh dari PLSV. 4 dikurangi X sama dengan 1. Kemudian ada P ditambah 9 sama dengan 16. Bisa kalian lihat variabel X dan variabel P di masing-masing kalimat. Jadi X dan P ini merupakan variabel. Ya, masing-masing kalimat. Kalimat pertama memiliki variabel 1. Apa variabelnya? X. Ya. Kemudian kalimat kedua juga memiliki variabel. Variabelnya apa? Variabel P. Dan masing-masing variabel memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Karena dia tidak ada tanda pangkat 2, 3, atau dan seterusnya, maka ini dinamakan dengan pangkat 1. Nah, ini disebut dengan PLSV. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan kaidah keekuivalenan. Maksudnya adalah kita langsung masuk ke contohnya aja. Oke. Jadi contohnya,
Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 24 dikurangi X sama dengan 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? 24 min X sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, maka kita harus mengumpulkan konstanta dengan konstanta, yang punya variabel dengan punya variabel. Karena yang di sini adalah konstanta dan variabel aja, maka kita satukan yang konstanta. Konstantanya 24 dan 3 ya. Maka kita pindahkan 3 ke ruas kiri. Ini ruas kiri ya. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan ya. Jadi kita pindahkan 3 ini ke ruas kiri. Kemudian kita pindahkan 3 ke ruas kiri dan X ke ruas kanan ya. Maka nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi 24 min 3 sama dengan X. Karena masing-masing 3 tadi sebelumnya ada bernilai positif, tapi dipindahkan ke ruas kanan, ke ruas kiri, maka akan menjadi negatif. Sebaliknya, si X ini bernilai negatif, min X pindah ke ruas kanan akan berubah menjadi positif. Kalau sudah semua terkumpul dalam satu ruas, maka baru bisa kita hitung ya. 24 dikurangi 3 sama dengan berapa? 21 ya. Jadi X-nya sama dengan 21. Bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. N-2 per 3 sama dengan 5. Tentukanlah nilai N. Ya, tentukanlah nilai N. Kalau kalian menemukan soal bentuk seperti ini, maka kita harus menghilangkan penyebutnya dulu. Bagaimana cara menghilangkan penyebutnya? Yaitu dengan mengalihkan kedua ruas. Ingat, ini adalah ruas kiri dan ini ruas kanan. Dikalikan dengan penyebutnya adalah 3. Ya, karena di sini 3. Tapi kalau kalian menemukan soal di sini 5, penyebutnya 5, maka harus dikalikan juga dengan 5. Karena di sini 3, maka minta pakainya 3 ya. Jadi kalikan kedua ruas dengan penyebut 3. Nah, nanti akan bentuknya menjadi seperti ini. N-2 per 3 dikali 3 sama dengan 5 dikali 3. Nah, karena tujuannya adalah menghilangkan si penyebut ini, maka dikalikan 3 kan? Maka ini bisa kita coret. Ya, habis kalau dicoret. Dan sisanya adalah N-2 sama dengan 5 dikali 3. Ya. N-2 sama dengan 5 dikali 3 adalah 15. Ya. Kemudian N sama dengan si 2 ini, min 2 dipindahkan ke ruas kanan, ke sini. Karena ini negatif, maka kalau dipindahkan ke ruas kanan jadinya positif. Jadi N sama dengan 15 ditambah 2, jadinya 17. Udah ya. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pemanfaatan model matematika di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep PLSI. Persamaan linear satu variabel. Contohnya misalnya punya soal umur ayah 4 kali umur anaknya. Jika umur ayah sekarang 36 tahun, berapakah umur anaknya sekarang? Penyelesaiannya adalah kita buat permisalan. Jika sini Miss April memisalkan kalau umur si ayah ini adalah variabel X dan sudah diketahui nilainya. Jadi X ini sudah diketahui nilainya. Berapa? 36, karena umur ayah adalah 36. Kemudian umur anak Miss April asumsikan sebagai variabel Y. Dan ditanyakan berapakah umur anaknya, atau
ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat matematikanya dari deskripsi soal yang ada. Jadi 4Y sama dengan X. Kan katanya umur ayah 4 kali umur anaknya. Umur ayah itu kan nilainya X. Y itu punyanya si anak. Jadi umur ayah 4 kali Y. 4 kali Y, 4 kali umur anaknya sama dengan umur ayah. Gitu ya. Jadinya 4Y sama dengan 36. X-nya kita ubah menjadi 36. Ya. Nah, kita sisakan Y, variabel Y di ruas kiri sendiri, dan pindahkan konstanta 4, koefisien 4 ke ruas kanan. Karena dia bentuknya seperti ini, 4 kali Y, maka dia pindah ke bawah, gitu ya, 36/4. Jadi Y sama dengan 9. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, jadi yang didapat umur anak sekarang adalah 9 tahun. Oke, seperti itu ya. Mudah dipahami bukan? Nah, itu aja materi yang Miss April sampaikan untuk kali ini. Untuk pertemuan matematika selanjutnya, kita akan bahas mengenai materi pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau tadi kita sudah mempelajari materi persamaannya, maka di minggu depan kita akan mempelajari materi pertidaksamaannya ya. Itu aja yang Miss April sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada materi yang kurang dipahami pada pertemuan kali ini, kalian bisa langsung tanyakan langsung kepada Miss April ya, biasa via WhatsApp. Tetap semangat belajarnya, walaupun kita masih harus belajar secara daring, harus tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatannya, jaga kesehatannya, selalu semangat belajarnya, selalu di rumah aja agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ya. Kurang lebihnya Miss April mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.